Ya, selamat siang teman-teman. Kali ini saya mau berbagi video ya. Di depan kalian ini ada kaos yang sedang disablon ya, atau dicetak. Ini desainnya PNY. Ada tagline VGA, memori sama SSD. Kira-kira tempat apa ini ya? Kalau saya lihat sih kayak perangkat komputer gitu sih kelihatannya. Ya, ini customer pelanggan kami ya, biasa mau order kaos untuk souvenir. Oke, kali ini saya mau berbagi video ini proses pengerjaan sablon dari mulai potongan bahan ya. Ini yang biasanya kita sablon kaos jadi ya. Kali ini kita sablon berbentuk potongan bahan karena modelnya juga custom ya. Nantinya dia lehernya warna hitam, jadi kita sablon dulu sebelum dijahit. Yang sudah proses sablon, ini bahannya, dan ini juga saya juga akan berbagi ya ke teman-teman semua untuk bentuk ya potongan yang perlu teman-teman ketahui sekalian. Jadi kalau nyablon potongan bahan berupa seperti ini kan susah ya, nggak tahu depan mana belakang mana. Nah, untuk bisa membedakan antara depan dan belakang itu pertama ada di leher ya. Kalau kita pakai kaos kan otomatis leher yang depan lebih dalam ya, itunya lingkarannya, bulatannya. Jadi untuk itu kalau yang posisi ininya nih, lingkaran ini lebih dalam, berarti dia potongan depan. Nanti kan dijahit potongan depan dan potongan belakang digabung jadi satu, baru dijahit obras kanan kirinya semua, baru sambung tangan terakhir prosesnya. Nah, ini adalah potongan depan. Jadi selama potongan itu susunan kainnya nggak sama, jadi nggak semuanya merata. Jadi kalau kita lihat ya, ini bagian luar kaos yang akan disablon, dan ini bagian dalamnya bisa. Jadi luar ketemu dalam ketemu luar. Nah, jadi bingung kan nih teman-teman. Saya akan memberitahu mana tekstur bagian luar baju ya. Ini kaos ya, lihat kalau bagian luar itu dia ada kayak serat bergaris ya, bergaris-garis. Kelihatan nggak teman-teman? Nah ya, kayak bergaris kan ya. Kalau lihat baju deh teman-teman, punya kaos di rumah, ambil satu terus lihat luar sama dalamnya, itu pasti beda. Dan bagian dalamnya dia cenderung lebih seperti titik-titik ya, kita lihat. Nah, ini dia, kelihatan. Nah, itu detailnya ya, titik-titik ini adalah bagian dalam, sedangkan yang tadi satu lagi ini adalah bagian luar. Nah, kita bedakan nih, yang di depan ini potongan bagian luar, yang di atas ya ini potongan bagian dalam. Kelihatan ya bedanya kan, tekstur garis sama tekstur titik-titik. Yang memang kalau dipegang sih mirip ya, hampir serasa sama, tapi kalau ngeliat teksturnya dia lebih kelihatan halus bergaris, itu adalah potongan luar, dan yang titik-titik itu potongan dalam. Jadi jangan sampai teman-teman bingung lagi ya untuk menentukan mana potongan luar mana potongan dalam. Nah, setelah itu bagian lehernya, ini potongan depan, bagian dada depan, dan bentuk belakang. Kalau yang belakang itu dia, sini saya jelaskan. Ini biar kelihatan ya di atas permukaan. Nah, dia potongannya lebih pendek. Jadi ini potongan dilipat dua ya. Kalau saya boleh gelar nanti tahu dia akan seperti ini potongannya. Nah, ini potongan belakang nih, udah kelihatan. Setelah udah tahu dia potongan belakang, kita tentukan mana luar mana dalam. Ya, ini kita udah tahu kan, tadi sudah belajar ya. Nah, titik-titik berarti potongan dalam, nggak bisa disablon dong otomatis. Nah, yang garis-garis bercak ini adalah potongan luar. Tuh ada seratnya, kelihatan kan? Kalau teman-teman lihat detail ini ketangkep ya. Tuh seratnya begini adalah potongan luar, yang ini yang akan kita sablon. Untuk bisa memastikan, kita lihat yuk yang udah disablon nih. Kita ambil satu. Nah, ini kan udah kita sablon. Kira-kira yang disablon bener apa salah nih? Potongan luar atau potongan dalam? Nah, teksturnya ketahuan kan, bergaris-garis, berarti dia potongan luar, berarti kita benar menyablonnya. Kalau ternyata potongan yang ini yang bercak titik-titik ya, yang disablon, otomatis berarti salah cetak. Kamu nggak mau reject, nggak bisa dipakai. Nah, itu fatal ya. Jadi teman-teman yang belum tahu harus banyak belajar nih untuk bisa membedakan antara potongan luar dan potongan dalam. Dan potongan juga menentukan nanti ini sablon bisa dipakai atau enggak, maksudnya potongan bahan ini akan dijahit atau jadi reject. Terus setelah itu harus tahu juga, ketika menentukan luar dalam sudah tahu, tentunya kita akan memilih mana potongan depan yang akan disablon depan dan mana potongan belakang yang akan disablon belakang. Nah, dari kedua itu jangan salah juga. Jadi tipsnya harus berhati-hati ya. Kalau menurut saya, tenang aja, relax ngerjain sesuatu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ya teman-teman, karena terburu-buru adalah sifatnya seton ya, yang memang mereka senangnya
menginginkan sesuatu harus segera buru-buru gitu kan, tapi nggak harus. Yang penting kita sesuai target, sesuai rencana, sambil dikerjain, enjoy aja ya. Ini menggunakan sablon DTF ya teman-teman. Nah, untuk tintanya ini model desain blok, kemudian di sini ada tulisan. Nah, ini kita lagi sablon proses. Nah, ini finishing ya. Nah, untuk durasi waktunya kita menggunakan 15 detik dan suhunya 140 derajat ya. Jadi ini ada beberapa piece ya, kurang lebih ada 100. Ini harus kita selesaikan untuk di sablon. Dan ini potongan yang sudah siap, gulungan belum kita oprek ya, belum kita bongkar, baru sebagian yang keluar biar nggak berantakan, karena ini bahan warna putih jadi agak riskan kalau dikeluarkan secara keseluruhan, akan berdampak kotor nantinya. Dan ini cetakannya ya, DTF nya sudah siap sebagian, dan ini juga sudah selesai cetak, tinggal kita potong per piece. Nah, di bagian belakang yang di sablonnya seperti ini teman-teman, gambar naga ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk itu kita akan lanjutkan proses video ini. Dalam prosesnya teman-teman bisa lihat nanti bagaimana kami mengerjakan proses cetak sablon dari bentuk potongan baju ya. Ini masih berupa potongan, bukan kaos jadi ya, karena kami konveksi yang punya mesin sendiri, punya tukang sendiri, jadi nggak khawatir untuk model seperti apapun kombinasi, kita gunakan cara dan metode sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Untuk kita lanjut aja ya teman-teman ya. Ya, ini kita close up dari dekat supaya terlihat untuk prosesnya ya. Mohon maaf ya kalau kondisinya agak berantakan, karena ini workshop untuk tempat produksi, jadi harap dimaklum aja ya teman-teman dengan kondisi yang ada. Ya, jadi untuk menentukan pet film itu bagus atau enggaknya teman-teman bisa menentukan dari sini ya. Pertama, setelah dipres kita usap-usap dulu sampai kondisinya tidak terlalu panas ya. Kalau sudah kira-kira adem atau tidak terlalu panas, teman-teman bisa langsung lepas ya. Jadi pet film yang bagus itu tidak meninggalkan sedikit tinta, atau dibilang bersih ya, no tinta, nggak ada yang tertinggal atau nggak ada lem yang masih ada di sini. Semuanya sudah menyatu ke sini, dan teman-teman bisa lihat sendiri hasil sablonannya sepekat ini. Walaupun ini warna hitam ngeblok, tapi tetap hitamnya pekat ya, enggak yang ke abu-abu. Ada sebagian rekan-rekan saya yang menggunakan tinta DTF tapi hitamnya tidak pekat, ada yang warnanya masih belum 100%. Itu mungkin karena faktor settingan bisa juga, atau jenis tinta yang dia pakai, suppliernya beda. Nah, kalau udah tinggal kita press finishing. Dalam proses press finishing ini saya anjurkan tidak terlalu lama, karena terlalu lama itu membuat tinta atau karakternya menjadi kepanasan ya. Jadi cukup kalau bisa 5-10 detik sudah bagus. Tapi kalau untuk blok seperti ini saya biasanya sih di range 5-10, kemungkinan bisa 7 atau 8 detik. Insya Allah dia tidak akan terlalu panas, hasilnya juga masih bagus ya, seperti itu ya. Inilah proses cetak sablon di tempat kami ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman tertarik untuk bekerja sama dengan kami atau mau cetak kaos custom, desain, foto, tulisan, bisa langsung order ke kios cetak online ya. Langsung ada di WhatsApp yang tertera di video ini. Teman-teman bisa tanya-tanya dulu, bisa konsultasikan dulu kebutuhannya apa. Insya Allah kami siap bantu untuk produksinya. Mungkin video kali ini cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jika kalian suka silahkan like dan subscribe, jika nggak suka silahkan abaikan saja. Jangan lupa terus dukung channel Kios Cetak dengan cara subscribe channel ini dan tonton videonya dan sebarkan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.